Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu CPNS. Kali ini kita akan belajar materi TIU mengenai perbandingan umur. Nah, perbandingan umur di sini itu masuk ke dalam perbandingan kuantitatif, teman-teman ya, yang sebelumnya kita sudah pelajari. Oke, untuk soal perbandingan umur di sini, kita butuh sedikit pemahaman, karena untuk mengerjakan soal ini butuh waktu yang tidak sedikit, lumayan cukup panjang ya. Kenapa? Karena soal di sini itu membutuhkan kemampuan aljabar yang lumayan juga. Jadi kalian harus tahu caranya mensubstitusi itu bagaimana, mengeliminasi, kemudian konsep persamaan linear itu seperti apa. Mungkin waktu SMP sudah pernah nih teman-teman, jadi diingat-ingat lagi ya. Nah, kalau kita sudah tahu model-model soalnya itu seperti apa, kemudian cara penyelesaiannya itu bagaimana, mungkin kita akan mengerjakan soal perbandingan umur ini tidak membutuhkan waktu yang lama nih. Oke, maka dari itu kalian harus lebih sering latihan-latihan soal lagi. Kita masuk ya ke tips dan trik dalam mengerjakan perbandingan umur. Ada beberapa tips dan trik yang bisa kita implementasikan di soal. Yang pertama, pahami kata yang ada pada soal perbandingan umur. Misalkan di soal ada kata selisih, berarti dikurangi. Kemudian di soal ada kata jumlah, berarti dijumlahkan. Paham ya? Kemudian yang kedua, pahami pernyataan yang ada di soal. Apakah itu umur saat ini, sebelumnya, atau beberapa tahun ke depan? Jangan sampai keliru ya yang ini. Kemudian yang ketiga, ubah dan tuliskan ke dalam bentuk persamaan matematika. Contohnya, selisih umur Ana dan Ani adalah 5 tahun. Bagaimana cara menuliskan ke dalam bentuk persamaan matematika? Berarti Ana dikurangi Ani itu sama dengan 5 tahun. Nah, begini, 5 tahun. Oke, yang keempat, pastikan semua variabel sudah diubah dengan benar. Jadi kalau dari awal sudah salah nih teman-teman ya, maka nanti hasil akhirnya juga salah. Maka dari itu kita harus hati-hati ya, harus hati-hati dalam mengerjakan di awalnya. Oke, yang terakhir, kerjakan menggunakan metode aljabar. Bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau bahkan campuran nih teman-teman. Oke, sebelum masuk ke contoh soal, kita pahami dulu teman-teman ya. Di sini ada pendalaman materi. Kita pahami dulu bagaimana cara menuliskan ke dalam bentuk matematika. Misalkan di sini ada umur Aca, aku misalkan A, kemudian umur Bella, aku misalkan B. Umur Aca 3 tahun yang lalu, berarti A dikurangi 3. Karena 3 tahun yang lalu ya, yang lalu di sini kita kurangi. Kemudian di sini ada umur Bella 2 tahun yang akan datang. Umur Bella 2 tahun yang akan datang, berarti dijumlah. Oke, lanjut ya. 2 kali umur Bella 5 tahun yang lalu. Oke, berarti kita menuliskannya umur Bella 5 tahun yang lalu. Ini kita tuliskan dulu nih teman-teman. B dikurangi 5, terus di depannya kita tuliskan 2. Nah, begini. 3 kali umur Aca 4 tahun yang akan datang. Oke, berarti kita tuliskan dulu yang ini ya. Umur Aca 4 tahun yang akan datang, yaitu A ditambah 4. Kemudian 3 kali di sini kita taruh di depan begini. Lanjut ya. 2 kali umur Bella ditambah 3. Nah, kalau kita nggak berbicara yang akan datang atau yang lalu ini teman-teman ya, kita langsung aja. Kalau tidak ada yang akan datang atau tahun yang lalu, kita langsung aja menuliskannya. Berarti 2 kali umur Bella ditambah 3, berarti 2B ditambah 3. Oke, begini. 4 kali umur Aca dikurangi 8. 4 kali umur Aca dikurangi 8. Oke, bisa teman-teman ya. Cara menyatakan kalimat biasa di sini menjadi bentuk matematika. Kita lanjut ya ke contoh-contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal yang mudah dulu teman-teman ya. Di sini ada jika selisih umur kakak dan adik 16 tahun. Jika perbandingan umur kakak dan adik 6:4, maka umur kakak adalah berapa tahun? Oke, yang ditanyakan adalah umur kakak. Umur kakak yang ini ya. Ini umur adik. Umur kakak 6 dibanding dengan berapa? Selisih. Selisih antara 6 dan 4 berapa? 2. Kemudian dikali dengan 16 tahun. Oke, ini kita bagi ya, 6 bagi 2 yaitu 3. 3 dikali 16, 48 tahun. Ini jawabannya yang A, gampang teman-teman ya. Kalau yang ditanyakan adik gimana? Maka umur adik. Nah, umur adik di sini 4 ya. 4 dibagi 2 dikali 16. Berapa? Ini kan 2 ya.
2 dikali 16, 32 tahun. Berarti ini umurnya adik, ini umur kakak. Kalau diselisihkan, ini benar teman-teman ya, 16 tahun yang ini. Oke, gampang teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Umur ibu adalah 3 kali umur anaknya. Jika umur ibu dan anak saat itu adalah 92 tahun, maka umur si anak adalah, oke, kita pahami dulu kalimat pertama, kita rubah ke dalam bentuk matematika. Umur ibu di sini adalah 3 kali umur anaknya. Oke, begini ya. Kalau kita menuliskan ke dalam bentuk perbandingan, yaitu umur ibu dibanding umur anak, itu sama dengan 3 banding 1. Ini jangan sampai keliru teman-teman ya, jangan sampai keliru 1 banding 3. Ini salah nanti. Oke, dari sini paham? Oke, lanjut ya. Jika jumlah umur ibu dan anak saat itu adalah 92 tahun, jumlah umur ibu dan anak kan 3 banding 1 ya, kalau dijumlah yaitu 4. Oke, yang ditanyakan adalah umur si anak. Ingat, model soal yang pertama sama soal yang kedua ini sama teman-teman ya. Yang ditanyakan di sini yang taruh di atas. Yang ditanyakan adalah umur si anak. Umur si anak adalah 1, taruh di atas. Kemudian yang diketahui adalah jumlah umur ibu dan anak, yaitu 4, taruh di bawah. Kemudian dikali dengan 92. Ini kita sederhanakan, itu 23 kali 1, 23 tahun ini umur si anak. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Perbandingan umur Uli dan Ratih 3 tahun yang lalu adalah 1 banding 3. Jika jumlah umur mereka sekarang adalah 26, berapa selisih umur mereka sekarang? Oke teman-teman, berarti kita mencari jumlah umur Uli dan Ratih 3 tahun yang lalu. Oke, berapa? 26 kita kurangi dengan, karena ada 2 orang teman-teman ya, Uli dan Ratih, berarti kita kurangi 3 karena 3 tahun yang lalu. Hasilnya adalah 20 tahun. Nah, jumlah umur 3 tahun yang lalu adalah 20 tahun. Kemudian yang ditanyakan apa? Berapa selisih umur mereka sekarang? Kita mencari umur Uli dulu. Umur Uli 3 tahun yang lalu yaitu 1 banding 4. Ini teman-teman ya, 1 jumlahnya kalau dijumlahkan 4 ya, 1 banding 4 kita kali dengan 20, berarti 5 tahun. Umur Uli 3 tahun yang lalu ini 5 tahun. Kemudian umur Ratih sekarang, umur Ratih berapa? 3 ya, 3 banding 4 kita kali dengan 20, berapa? 15 ya, 15 tahun. Umur Ratih 3 tahun yang lalu yaitu 15 tahun. Yang ditanyakan adalah berapa selisih umur mereka sekarang. Berarti umur Uli di sini kita tambahkan dengan 3. Di sini umur Ratih kita tambahkan dengan 3. Gini ya. Karena ini tadi kan 3 tahun yang lalu. Yang ditanyakan adalah umur mereka sekarang. Berarti kita tambahkan 3 keduanya. Ini 8 tahun. Umur Uli ya, kemudian umur Ratih adalah 18 tahun. Yang ditanyakan selisih, kita selisihkan 18 dikurangi 8, berarti selisihnya adalah 10 tahun. Jawabannya yang D. Paham teman-teman ya? Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. 12 tahun yang lalu umur Andin 4 kali umur Elsa. Sekarang umur Andin hanya 2 kali umur Elsa. Berapa jumlah umur mereka sekarang? Oke, kita rubah dulu ya ke dalam bentuk matematika. Umur Andin di sini aku misalkan sebagai A, umur Elsa di sini aku misalkan sebagai E. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu umurnya Andin, berarti A-12 itu sama dengan 4 kali umurnya Elsa, berarti 4 E-12. Begini teman-teman ya, karena 12 tahun yang lalu. Sekarang umur Andin hanya 2 kali umur Elsa. Oke, ini kita selesaikan dulu ya. A-12 itu sama dengan 4E. Ini dikali begini teman-teman ya. 4 dikali E 4E, kemudian dikurangi 4 dikali 12, 48. Ini kita pindah ruas ke sini ya, ke kiri. A dikurangi 4E itu sama dengan negatif 48. Ini kita pindah ruas ke kanan, ditambah dengan 12. A dikurangi 4E itu sama dengan negatif 36. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan persamaan pertama. Oke, kita lihat
yang diketahui selanjutnya, sekarang umur Andin hanya 2 kali umur Elsa. Berarti umur Andin A di sini sama dengan 2 kali umur Elsa. Kita sudah mendapatkan persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita bisa menggunakan cara substitusi. Jadi persamaan kedua di sini kita substitusi ke persamaan pertama. Oke, begini teman-teman ya, aku tulis di sini, yaitu kita tulis dulu persamaan pertama. A dikurangi 4E sama dengan negatif 36. Persamaan kedua kita masukkan ke persamaan pertama. Oke, A-nya tadi berapa? 2E, berarti A di sini kita rubah 2E dikurangi 4E sama dengan negatif 36. Ini kalau dikurangi negatif teman-teman ya, negatif 2E sama dengan negatif 36. E-nya berapa? Negatif 36 dibagi dengan negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif ya. Berarti umur Elsa adalah 18 tahun. Oke, kita sudah ketemu umur Elsa 18 tahun. Yang ditanyakan apa? Jumlah umur mereka sekarang. Berarti kita harus tahu umurnya Andin dulu. Kita masukkan ke persamaan kedua ya. Ini kita misalkan persamaan ketiga. Jadi persamaan ketiga di sini kita masukkan ke persamaan kedua. E di sini 18 ya, berarti A sama dengan 2 dikali 18. Hasilnya adalah 36. Ini untuk umur Andin 36, umurnya Elsa adalah 18 tahun. Jumlah umur mereka sekarang 36 ditambah dengan 18 tahun berapa? 54 teman-teman ya. Berarti jumlah umur mereka sekarang adalah 54 tahun. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut teman-teman ya ke contoh soal yang kelima. Pada tahun 2021 ini, umur Handi adalah 5/6 umur Ican. Sewindu yang lalu, umur Ican adalah 2 kali lipat umur Handi. Perbandingan umur Handi dan Ican tahun 2039 adalah, kita cari dulu ya tahunnya, 2039 kita kurangi dengan tahun ini, 2021 berapa? 18 tahun. Oke, ini kita simpen ya. Pernyataan yang pertama, umur Handi adalah 5/6 umur Ican. Berarti kita bisa menuliskan H sama dengan 5/6 umur Ican. Atau kita bisa menuliskan seperti ini, umur Ican adalah 6/5 umur Handi. Begini teman-teman. Selanjutnya diketahui, sewindu yang lalu umur Ican adalah 2 kali lipat umur Handi. Berarti kita berbicara sewindu yang lalu. Sewindu itu berapa teman-teman? Sewindu itu adalah 8 tahun yang lalu. Oke, sewindu itu 8 tahun ya. 8 tahun yang lalu umur Ican, kita berbicara 8 tahun yang lalu. Umur Ican 8 tahun yang lalu, berarti I dikurangi 8 itu sama dengan 2 kali lipat umur Handi. Tapi 8 tahun yang lalu juga umur Handi, begini 8 tahun yang lalu. Oke, ini kita selesaikan dulu, sama dengan 2H dikurangi 16, ini dari dikali sini teman-teman ya. Kemudian I di sini sama dengan 2H dikurangi 16 ditambah dengan 8, ini kita pindah ruas ya. I sama dengan 2H dikurangi dengan 8. Oke, kita sudah menemukan persamaan pertama. Ini persamaan kedua teman-teman ya, ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua di sini, ini kita bisa masukkan ke persamaan ke satu atau pertama dengan cara substitusi. Aku tulis ulang di sini ya. I sama dengan 2H dikurangi 8. Persamaan kedua itu I sama dengan 6/5H. Berarti I di sini kita rubah ya menjadi 6/5H. Ini sama dengan 2H dikurangi 8. Oke, paham ya? 6H di sini itu sama dengan 2H dikurangi 8 dikali dengan 5. 5 di sini aku pindah ruas ke kanan. Jadi dikali teman-teman. 6H sama dengan, nah ini kita kali ya begini. 2H dikali 5 yaitu 10H. Kita kurangi dengan 8 dikali 5 yaitu min 40. Oke, 40-nya kita pindah ruas ke sini supaya positif. 10H kita kurangi dengan 6H. Ini pindah ruas ke kanan ya. 40 itu sama dengan 4H. Hanya berapa? 10.
10 karena 40 bagi 4 10 ya. Oke, berarti umur Handi, kita sudah menemukan umur Handi adalah 10 tahun. Umur ini berapa? Umurnya Ican berapa? Berarti umur Ican itu kan 6/5 umur Handi ya. Umur Handi 10. Ini kita coret 2. Berarti umur Ican adalah 12 tahun. Ini umur Ican. Yang ditanyakan apa teman-teman? Perbandingan umur Handi dan Ican tahun 2039. Nah, 2021 menuju 2039 ini adalah 18 tahun teman-teman. Berarti perbandingan ya, umur Ican, umur Handi dulu ya. Umur Handi saat ini H ditambah 18 tahun dibanding dengan I ditambah 18 tahun. Hanya berapa umur Handi? Umur Handi 10. 18 tahun yang akan datang yaitu berapa? 28. Umur Ican berapa? Sekarang 12 tahun. Tahun ini ya, tahun 2021. Kemudian tahun 2039 ditambah dengan 18 tahun yang akan datang. 30. Ini kita bisa sederhanakan, yaitu 14/15. Ini jawabannya teman-teman, karena perbandingan ya yang ditanyakan, perbandingan umur Handi dan Ican 14/15, jawabannya yang C. Oke teman-teman, sudah selesai sampai sini ya. Mungkin contoh-contoh soal yang aku berikan tadi aku kerjakan pelan-pelan supaya kalian paham dulu. Nanti kalian bisa cari contoh soal yang lain. Pasti kalau kalian sudah paham, kecepatan kalian dalam mengerjakan akan meningkat dengan sendirinya. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.